Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, ya selamat ya udah naik kelas di kelas 12. Nah, semester ganjil ini ya ibu mengajar mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, nah selanjutnya ibu langsung bahas aja ya. Di kegiatan pembelajaran yang pertama ini kita mempelajari tentang materi produksi massal ya. Nah, sebelum ke materi yang lebih lanjut, nah ibu mengambil dua standar kompetensi dan kompetensi dasar ya. Yang pertama itu menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Jadi yang pertama memang kalau intinya dari ini adalah yang pertama tahapan produksi massal dan yang kedua adalah proses produksi massal. Nah, ini adalah standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Nah, langsung aja kita ke materi ya. Tapi sebelumnya kita ke pengertian produksi massal terlebih dahulu. Produksi massal itu ada dua kata, yaitu produksi dan massal. Ya. Nah, apa sih itu produksi? Ya. Produksi adalah proses mengubah barang agar mempunyai nilai guna atau kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Nah, ini berhubungan dengan ilmu ekonomi juga ya. Kebutuhan manusia ada, ya, lalu untuk pemuas kebutuhannya juga ada. Nah, lalu yang selanjutnya apa itu massal? Ya, massal adalah nama juga massal berarti orang banyak ya. Nah, berarti massal adalah melibatkan kehadiran orang yang banyak. Nah, jika kedua itu digabung ya dapat diartikan sebagai ya produksi massal itu apa? Produksi yang dibuat dalam jumlah besar dan pastinya bermanfaat untuk banyak orang, nah dalam lingkup masyarakat yang secara luas. Oke, selanjutnya penerapan produksi massal ada 5. Yang pertama adalah mengurangi biaya produksi. Nah, ini seperti apa sih penjelasannya? Maksudnya adalah, nah ini menekan biaya dengan memproduksi massal. Memproduksi massal tentunya maksudnya di sini adalah membeli teknologi atau peralatan yang memang untuk memproduksi massal ya. Nah, ibaratnya begini nih, kenapa biaya bisa dikurangin? Analoginya adalah kita memproduksi satu produk misalkan biasanya 5 jam dengan teknologi yang standar ya. Nah, ketika kita sudah akan produksi massal lalu kita membutuhkan teknologi yang canggih, kita memproduksi produk yang sama itu ternyata hanya 1 jam kita produksi, waktunya adalah hanya 1 jam. Jadi perbedaannya ada 4 jam. Kalau pakai alat yang lama itu alat yang standar itu lebih lama, kalau pakai alat yang lebih canggih itu bisa lebih cepat. Nah, ini jadi mengurangi waktu produksi. Kalau sudah mengurangi waktu produksi berarti bisa mengurangi biaya produksi karena biayanya bisa ditekan. Lalu yang kedua adalah meningkatkan mutu atau kualitas produk. Tentu saja dong ya, setiap perusahaan itu harus memikirkan yang namanya mutu dan kualitas produk. Lalu yang ketiga, segera merespon permintaan. Karena yang kita produksi itu massal banyak. Nah, istilahnya adalah saluran distribusi itu ya memang harus berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, bahkan lebih cepat. Karena apa? Ya, biar kita sudah memproduksi massal lalu permintaan masyarakat juga bisa terpenuhi. Artinya apa? Produk kita juga akan terserap oleh masyarakat. Lalu yang keempat, memungkinkan inovasi produk. Nah, jangan sampai kalau kita memproduksi massal, kita produksinya hanya begitu-begitu aja, tidak berinovasi. Nah, ini sesuai dengan apa? Selera konsumen kan juga tiap waktu itu akan berubah ya. Setiap waktu itu selera konsumen juga akan berubah, makanya dibutuhkan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau kita tidak berinovasi, kita akan ketinggalan dan produk kita tentunya tidak laku. Padahal kita sudah memproduksi secara massal. Lalu yang kelima adalah mempercepat produksi produk. Tentu saja kalau massal sekaligus langsung banyak itu berarti lebih cepat. Nah, itulah penerapannya. Lalu yang kedua adalah yang selanjutnya adalah ciri-ciri produksi massal. Cirinya itu apa sih? Cirinya adalah dunia usaha maupun dunia industri mampu menghasilkan produk
dengan biaya rendah dan jumlah besar. Nah, semakin banyak yang kita produksi, itu harapannya adalah bisa menekan biaya produksi tadi. Jadi biayanya akan lebih rendah. Lalu yang kedua, mampu menguasai pasar dalam tujuan produksi. Ya, dengan produksi massal kita harapannya bisa menguasai pasar. Karena apa? Manusia itu kan banyak. Nah, kita produksinya juga banyak. Otomatis kita sebagai perusahaan harapannya itu ya biar manusia itu mengkonsumsi produk kita aja, jangan produk yang lain, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah produk banyak dijual di pasar bebas. Ya, pastinya ini produknya ini mudah dijual, ya mudah didapatkan oleh masyarakat, biar nanti produknya cepat terserap di masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah produk hampir terbuat sama dan tidak ada variasi produk. Karena memang kita langsung memproduksi banyak, jadi kita tidak sempat bervariasi terlebih dahulu, bervariasi ya. Jadi bukan tidak bisa bervariasi, tapi minimal, variasinya itu hanya minimal. Karena apa? Kita produksinya itu sekaligus. Lalu yang kelima adalah persediaan pemenuhan permintaan pada masa tunggu dalam memproduksi produk massal harus terpenuhi. Kita memproduksi itu terus menerus, jangan sampai kita kosong atau masyarakat itu permintaannya banyak tapi kita tidak memproduksi. Kalau kita tidak memproduksi ya berarti kita tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan manusia. Ya, gitu. Jadi harapannya kalau produk kita terjual, artinya apa? Kita kan keuntungannya juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah ketika barang itu sudah diproduksi massal, tapi ini peristiwanya adalah kelebihan produknya itu terlalu banyak. Bagaimana? Ya, jika terjadi, ini biasanya disebut dengan overproduction. Kalau overproduction itu biasanya perusahaan akan ngambil suatu tindakan. Nah, biasanya strategi nih di sini. Biasanya dilakukan diskon, promosi, lalu mengadakan kuis-kuis yang memang untuk menarik konsumen. Nah, ini dilakukan biar apa? Biar semua produk tentunya terserap oleh pasar. Kalau produk terserap, penjualan memang maksimal, keuntungan juga bisa maksimal. Itulah tujuan dari perusahaan. Selanjutnya adalah kelebihan melakukan produksi massal. Kelebihan produk massal maksudnya. Ya, yang pertama adalah efisiensi waktu secara ekonomi. Karena apa? Ya tadi itu, waktu adalah uang, jadi lebih lebih efisien. Lalu hemat biaya produksi, tentunya ini berkaitan dengan waktu juga. Lalu kecilnya keakuratan kesalahan, karena memang ini kan dilakukan secara terus menerus, jadi kesalahan itu akan lebih minim. Lalu selanjutnya mempercepat tingkat produksi, ini pasti ya, kalau kita memproduksi banyak, nah itu kan otomatis juga akan lebih mempercepat. Lalu proses berkreasi. Nah, ini sebenarnya kalau berkreasi itu dibutuhkan proses ya, karena apa? Memang kalau produk massal itu kan dibutuhkan pemikiran yang panjang juga. Bagaimana merencanakan memproduksi secara massal. Nah, lalu untuk memutuskan itu, memvariasi produk lain sebagainya itu memang membutuhkan perencanaan yang matang sekali. Makanya berkreasi itu tidak bisa langsung dilakukan saat produksi dilakukan, tidak bisa, tapi tetap harus melalui proses. Nah, harapannya memang setiap produksi itu harus memenuhi kebutuhan selera konsumen yang memang setiap waktu itu akan berubah. Lalu yang terakhir adalah perlunya komitmen yang tinggi dalam berusaha. Setelah kelebihan, kita akan membahas mengenai kekurangan dari produk massal atau dalam produksi massal. Yang pertama adalah kekakuan dalam melakukan produksi. Ya, karena apa? Pengerjaannya produksi itu kan dikerjakan sama mesin. Jadi, segala kegiatan produksi akan terpengaruhi kalau terjadi kesalahan dalam pengerjaannya, misalkan desain proses produksi. Nah, sistem tersebut tentunya akan terganggu tuh kalau desainnya itu udah masuk, tapinya pengubahannya itu terhadap desain produk itu sangat sulit dilakukan. Misalkan itu tadi, kalau desainnya udah masuk ke mesin ternyata ada perubahan, nah itu tidak bisa dilakukan. Itu yang dimaksud adalah kekakuan dalam melakukan produksi. Kalau udah ada kesalahan desain produk, ya tidak bisa diperbarui lagi kalau sudah masuk ke mesin produksi.
Lalu yang kekurangan yang kedua adalah produk yang kurang bervariasi. Ini berhubungan dengan yang tadi itu ya. Masalah itu timbul karena adanya kesamaan produk nih yang akan menyulitkan produsen buat ngenalin varian produk yang berbeda ya. Lalu yang ketiga adalah jaminan yang tidak mendukung. Artinya tidak ada jaminan juga sebuah produk akan laris manis di pasaran. Nah, ini kenapa? Karena memang dunia usaha maupun dunia industri itu harus tetap memperhatikan permintaan pasar pada suatu produk yang ditawarkan. Itulah kekurangan dalam produksi massal. Lalu perencanaan produksi massal. Ya, perencanaan produksi massal itu merupakan proses penciptaan ide ya, dan ini sangat penting. Sangat penting untuk apa? Memang untuk menentukan arah awalnya dari tindakan yang dilakuin itu nantinya bagaimana. Itulah perencanaan produksi massal. Next yaitu tentang tahapan produksi massal. Tahapan produksi massal itu memang artinya adalah maksudnya adalah merancang dulu, membuat produknya itu, jangan sampai tidak merancang. Ya, bahkan merancang pun juga itu butuh pemikiran dan rencana yang memang benar-benar dipikirkan secara matang. Lalu memperhatikan juga faktor-faktor yang lain dari awal produksi sampai dengan akhir produksi. Next, selanjutnya adalah 3 cara kegiatan proses produksi ya. Kegiatan proses produksi itu dilakukan dengan 3 cara. Yaitu yang pertama, manual atau tradisional. Nah, ini dilakuin dengan menggunakan tangan. Contoh nih, misalkan anyaman, ukiran, pokoknya yang memang benar-benar tradisional ya. Lalu yang kedua, semi otomatis. Semi otomatis ini berarti sudah ada alat bantunya ya, yang menggunakan mesin tapi belum semuanya. Jadi campur dengan tradisional tadi. Lalu yang ketiga adalah otomatis atau modern. Otomatis atau modern itu menggunakan mesin robot. Seperti robot lah ya, yang memang diprogram dengan bantuan komputer. Jadi mesinnya itu udah otomatis. Ya, itulah kegiatan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah ini Ibu mencari contoh alur proses produksi. Ada 2 contoh perusahaan. Yang pertama perusahaan mie instan, ini bebas kamu mau menganalogikan mie instan itu mereknya apa ya. Memang ini prosesnya berarti berbeda dengan proses yang ada di produk di bawahnya, yaitu produk Yakult. Ya, tentunya mereka ini adalah 2 perusahaan yang berbeda, makanya proses produksinya pun juga akan berbeda ya, tahap-tahapannya pun juga akan berbeda, prosesnya akan berbeda. Itulah yang namanya proses produksi ya. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai standarnya masing-masing seperti itu. Nah, kalian nanti bisa baca-baca juga di internet, ini banyak sekali tentang produksi. Kalau kalian punya misalkan suka suatu produk ya, misalkan produknya produk kecantikan, misalkan sabun muka, misalkan produk Pond's. Nah, kalian penasaran nih alur proses produksinya itu seperti apa? Silahkan kalian bisa cek sendiri di internet. Itu sudah perusahaan tuh udah mulai terbuka untuk memunculkan proses produksinya agar masyarakat itu atau konsumen itu semakin percaya. Nah, itulah materi yang Ibu bisa sampaikan ya untuk kegiatan pembelajaran pertama. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.